Gimana Mas Billy? Foto udah Mas Billy foto. Ada angkringan ya mangan seafood tuh. Sambal teri. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel 2,5 juta. Kali ini ada yang spesial nih. Vlog ke depan bakal ada temennya, karena motor ini sudah saya bawa trip ke Sulawesi. Dan teman-teman mau tahu kilometernya berapa nih? Masih 0,00006. Iya, ini dia Yamaha Gear Ultima warna terbaru solid blue. Saya ambil di dealer Yogyakarta. Kali ini nggak cuma beberapa part aja motor ini menemani kita ya, tapi seterusnya bakal menemani perjalanan saya. Kalau ditanya kenapa kok ngambil Gear Ultima, karena saya udah lebih dari 3000 km menjelajah pakai Gear Ultima ini. Diawali dari Jogja Mandalika September lalu sebelum MotoGP, terus dilanjutkan akhir tahun, dan kemarin trip ke Sulawesi saya juga pakai Gear Ultima ini. Mantap, akhirnya saya pengen memiliki satu, akhirnya seumur hidup baru kali ini bisa kebeli motor dengan hasil jerih payah sendiri. Terus terang, dari hasil jerih payah sendiri tuku motor ya sing atas namanya dewe ke iki. Loh, Suprane gimana? Katanya dari baru. Kan dulu yang belikan orang tua. Kalau Supra itu bukan saya. Itu Supra itu kan dibelikan orang tua yo, bukan nama saya itu. Nah, pagi ini saya rencana mau ke Kusuma Negara, Jogja Selatan, Mandala Krida, mau acara Y Squad San Mori bareng teman-teman. Tapi agak siangan ya udah nggak apa-apa. Prinsip saya yang penting silaturahmi, ngumpul, waktunya dibagi-bagi, ya kan? Pagi ini cerah ini teman-teman, langitnya biru. Beberapa hari ini Jogja cuacanya bersahabat sekali. Kalau sore sunsetnya bagus, kalau pagi juga kalau mau nemu sunrise juga, wah, moodnya juga bagus, luar biasa. Saya tak tutup kocone ya. Sayangnya intercom saya itu rusak. Sebelum ke Sulawesi, intercom saya itu sudah ada indikator klip-klip pairing terus, pairing restart. Ya udahlah, udah 3 tahun menemani juga kan intercomnya. Wajar aja kalau udah minta ganti. Wah, udah jauh banget itu intercom, udah sampai NTT juga. Luar biasa. Harganya cuma 600 ribuan juga intercom toh. Nah, ini mau ganti intercom, tapi masih lihat review dulu. Nggak usah yang kayak Sena atau Cardo, nggak usah. Karena saya kan seringnya motoran sendiri, jarang motoran bareng-bareng, gitu kan. Ngomong-ngomong, motor saya yang baru ini kira-kira mau dikasih nama apa ini teman-teman? Kira-kira mau dikasih nama apa ya? Menurut teman-teman ada usulan nggak? Warna Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid ini pakai yang terbaru, yaitu solid blue. Warnanya dari dark grey, terus light grey, ya, sama kombinasi warna stiker biru, tapi warnanya juga solid blue gitu. Karena abu-abunya agak warna kebiruan sih ya.
Nah ini dia warna yang saya suka itu begini. Kemarin sudah mikir berkali-kali, akhirnya jatuh ke pilihan Yamaha Gear Ultima Solid Blue ini. Sebelumnya saya udah lihat itu reviewnya dari Mas Alki Indoride, dari reviewnya Zoal kan review motor. Ini dia warna terbaru ya. Waduh kok warnanya bagus ya. Apalagi sama teman-teman yang di Jakarta sana pada nguploadin warna ini. Wah aku dari pertama muncul udah kepincut itu warna yang biru ini kok bagus ya. Warnanya kok bagus. Tapi aku senang, terus terangnya senang gitu. Nah semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam perasaan yang bahagia. Oke teman-teman bisa lihat nih, kilometernya baru 12,5 km. Kemarin turun dari mobil dealer itu 0,9 km. Nah kenapa kok udah jalan kilometer? Ya jelas jalan, karena kan dari loading, dari perjalanan dari pabrik ke gudang ke pengangkut ekspedisinya, terus dari ekspedisinya ke gudang di region, itu semuanya kan didorong kan gitu. Nah karena didorong, terus kilometer kan juga tambah didorong ya, nyicil 50 meter, 100 meter, 70 meter, mundur dari truk itu udah 10 meter sampai 20 meter itu mundur dari bak truk itu. Makanya oke lah, gini ya rasanya ya kalau punya motor baru. Kalau Supra motor baru sih dulu, saya masih ingat betul kilometernya ya 00, mungkin 0,4 atau berapa dulu. Yang ratusan, yang angka putih ini kan itu dalam satuan 100 meter per 100 meter itu kan angkanya itu. Kalau yang hitam ini kan sudah per kilometer, per 1 kilometer ya. Nah kalau di Supra kuning kayaknya warnanya ya, kalau nggak salah warnanya kuning. Masih ingat betul itu dulu saya. Baru aja datang dari dealer terus ngerasain. Malah dulu saya panasin itu kan, ngerayen itu kan, kalau motor baru ngerayen dari baru itu kan harus pakai treatment tau. Kita lagi menuju ke mana ini, flyover Jombor. Kita bakal belok kanan ke arah Tugu Jogja ya. Ya nanti melewati Tugu Jogja ini teman-teman. Saya lihat kanan. Yo itu sein kanan, ikut saya sein kanan juga. Kemarin waktu datang itu bensin tinggal 1 liter ya, memang ada 1 liter itu. Terus saya isi full tank karena Pertalite itu antrinya banyak banget. Jadinya saya isi Pertamax. Kalau sesuai kompresi sih di STNK Pertamax ini, tapi yo juga masalah, saya isi Pertalite juga sering. Udah nggak usah sok-sokan begitu. Nyatanya juga banyak kendaraan roda 4 itu seharusnya dia pakai Pertamax RON 92. Terus yang diesel itu juga harusnya dia pakai Dexlet atau Pertamina Dex. Harusnya kan gitu, nggak bisa pakai biosolar. Wah nyatanya tetap aja tuh motor-motor apa, mobil-mobil Pajero, Fortuner itu diisinya juga solar busuk. Sama aja, ngurangin kencangnya enggak atau ngurangin tenaganya enggak juga. Kalau kata orang-orang yang nyopirin sama aja gitu. Itu karena hari-harian pakai solar busuk ya. Kemarin tak isi Pertamax itu 70.000 teman-teman, full tank itu hampir 4 liter ya. Wah jos tenan nih ngisi Pertamax 70.000, banyak banget itu.
70.000 itu hampir sama kalau dulu saya ngisi mobil Kijang diesel itu. Kalau baru kurang sedikit saya isi solar, karena solarnya kan dulu 5.150 ya kalau nggak salah ya. 70.000 itu ya hampir 20 liter lah. Kalau pakai mobil diesel itu kan ngisi solarnya kan begitu kurang ya segera diisi, jangan nunggu sampai merah lah. Kalau mobil diesel nunggu sampai bensinnya pantom BBM-nya itu sampai merah ya, nanti bos pomnya kena lah kan gitu. Filternya berat juga, nozzle-nya iya juga, karena kotorannya pada masuk. Nah jadi kemarin udah saya isi full, terus ini kita buat jalan. Sebelumnya saya udah tes pakai Yamaha Gear Ultima ini perjalanan ke Magelang. Jadi bensin saya sudah dulu pakai selang semuanya sampai habis, mungkin tersisa sedikit ya, 100 milinya ya, 100 mili atau berapa itu nggak bisa disedot lagi. Susah mau pakai selang itu, mau tak geser-geser itu susah. Yo akhirnya tak buat jalan sampai nemu 59,7 km per liter. Akhirnya baru motor itu nggak bisa jalan, nggak bisa di starter, dan harus saya isi BBM lagi tuh motornya, karena saya udah bawa bekal, barulah bisa jalan. Ketemulah metode seperti itu, 1 liter untuk 59,7 km. Kalau kemarin waktu ke Sulawesi saya pakai ini juga tembus berapa ya kemarin ya catatannya ya, pokoknya irit kok. Saya 59 berapa kilometer. Juaranya Mas Afif Toha itu dari Bali, dia pakai Gear Ultima, bisa irit banget tembus 1 liter untuk 60 kilo. Putut juga, oh iya, Putut itu lebih irit daripada saya. Mereka tangannya berarti sekolah ya, berarti mereka. Tadinya saya kira Putut sama Toha itu dia bakal boros, bensinnya bakal boros banget. Karena apa? Mas Toha itu keseharian dia pakai Kawasaki ZX 250 4 silinder. Kalau Putut udah biasa dia pakai motor-motor keren, motor-motor balap yang udah nggak mikir bensin lagi lah. 1 liter paling 5 kilo, 10 kilo. Motor-motor yang cc-nya besar itu mungkin juga ada itu punya dia. Tapi ternyata ketika mereka pakai Gear Ultima, mereka juga bisa irit ya. Malah saya itu terlalu pede, wah ini saya paling irit, ternyata enggak. Nah, ngobrol-ngobrol nih, kemarin juga ada faktor bobot berat badan, karena Lukas jadi yang terboros. Dia beratnya 100 kg, saya 84. Putut itu ya 70 kali ya itu ya. Terus Afif Toha itu 60 kg. Selisih 24 kg sama saya, antara Toha sama saya. Ternyata beda di hasil BBM-nya, bener-bener. Karena kita kan iring-iringan ya, jalan naik, ngerem, turun, kan kita terus nggak ada tuh yang gas-gasan itu, hampir nggak ada. Mungkin teknik nurut gasnya aja yang berbeda itu teman-teman. Ternyata begitu. Nomor 1 juaranya Mas Toha, nomor 2 Mas Putut, nomor 3 saya, nomor 4 Mas Lukas. Tapi terus terang sih, kalau Lukas emang dia bawa motornya kan pinter atraksi ya. Dia itu kan pinter atraksi, cerdas. Makanya terus selisih berapa? Hampir 0,5 liter, hampir setengah liter. Elok tenan. Nah ini dia teman-teman, Tugu Jogja. Seperti inilah suasana Tugu Jogja di Minggu pagi. Ini sekarang tanggal aku lali ya, 21 Juni 2026.
kita melintasi di Jalan Jenderal Sudirman. Nah di sini juga ada nih San Mori. Oh, San Mori nggak ada ini, San Mori nggak ada itu anak-anak SD pada antri beli makan. Ini nggak ada orang dagang lagi ya di sini ya. Tadinya ada itu orang dagang pinggiran-pinggiran. Oh yang sana ya. Oh iya ding. Pas beli kopi saset itu di sana lupa. Wah, ada bapak-bapak telepon Pak Intel bisa jadi. Aman komandan, di sini suasana aman, nggak ada demo, nggak ada kerusuhan. Sambil pura-pura itu hasilnya Intel itu. Piyo, aku mau ngomong rayo Intel ki rasa lah. Kalau penampilan dari Intel itu unik-unik, banyak banget. Kalau nonton film kayak Arsène Lupin itu, nah itu real Intel, mereka penyamarannya itu seperti di film Arsène Lupin itu, terus mereka gerak-geriknya seperti apa ya, kayak di film Lupin itu di Netflix itu, ya seperti itu Intel. Kalau di Indonesia lebih unik lagi, ada yang tukang bakso bawa hati, terus nenek apa ya, saya wong bakulan siomay, terus orang agak gila gitu menyamar. Kemarin jadi mahasiswa yang di UMY itu banyak ternyata yang apa namanya intel kayak gitu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Sampai teman saya pernah punya teman polisi masih muda ya. Jadi dia kerja keras buat menghidupi keluarganya. Sampai akhirnya dia tahu ternyata bapaknya yang dia hidupi itu, dia kerja juga bapaknya itu sebagai Intel. Kan lucu ya, ngono ya. Yuk kita belok kiri ke arah Mandala Krida ini teman-teman. Kita nikmati pelan aja. Kencang-kencang ya buat apa? Buat ngapain? Speeding ngapain? Ini motor standar. Ini sambil saya gasnya urut, terus tak pakai rayan. Sekarang udah dapat berapa? 20,4 km. 20 km 400 meter. Iya, bener kan? Atau 20.400 meter. Nah begitu pengucapannya yang betul. Nah kita udah sampai di Lempuyangan nih teman-teman. Sampai di Lempuyangan, kita naik dulu sampai ke selatan. Kita lewat mana nih? Kayaknya sih lewat yang belok kiri ini aja ya, lewat Mandala Krida. Kita lihat suasana di Mandala Krida teman-teman. Akhirnya ngerasain ini rasanya motor baru. Jadi kemarin unboxingnya, terus serah terimanya, tanda tangan, terus apa meneh, saya ngerasain pertamanya cakramnya itu kan, kampasnya kan juga masih baru ya, jadi masih adaptasi agak keras dulu gitu kan, belum dipakai, masih kurang enak ya. Biasalah kampas baru, motor baru kan gitu. Kalau test ride itu kan sudah kampasnya itu udah kepake beberapa kilometer, jadi ya enak. Nah ini udah mulai enak ini. Rem depannya semalam nggak bisa ndut itu nggak bisa, karena kampasnya masih baru juga, piringannya juga masih perawan juga. Nah ini kita melewati di mana ini? Mandala Krida.
Yuk kita belok kiri. Ya, lampu merah. Ya wes lah, gak apa, nikmati aja. Kita belok kanan teman-teman. Nah ini si samping di Gor Amongrogo. Sebelah kanan ini Dinas Kebudayaan, Rumkot, Rumah Wali Kota. Yuk kita belok kiri. Ternyata belok kiri ikuti lampu apil. Untungnya pasti hijau nih. Tujuan saya kali ini adalah ke Tetra Kusuma Negara di San Mori West Quad. Tapi belum tahu juga sebelah mana ini ya tempatnya ya. Pokoknya kanan jalan lokasi nih. Wah agak sepi ternyata ya. Ridingan nggak pakai intercom. Berat juga. Ini kita masih lurus ya. Nanti San Morinya itu pakai motor baru aja. Judulnya plat putih. Tetra. Nah, masih ke timur lagi nih teman-teman. Timur rada nyerong ini ya. Gembira Loka. Nah ini terus bentar lagi kanan jalan seharusnya itu. Tetra mana ya Tetra ya. Oh itu tuh Tetra tuh. Walah gede banget ya. Saya tak nyebrang ya. Segak pengalaman babar pisan nih aku. Malum teman-teman, saya jarang ngopi. Kalau keluar lebih sering ngopi-ngopi itu di rumah. Oke, ambil tiket dulu. Simpen. Oke. Itu kita udah mau ada yang mau balik boleh, ada yang mau balik ke Tetra juga boleh banget. Parkir dulu. Kemudian aku akan menutup keseruan kita hari ini bersama dengan teman-teman. Ada temen lama nih. Ditaruh di depan sini. Gimana Mas Billy? Foto udah Mas Billy foto. Di depan servis oh nggak usah, nggak perlu. Oh Rono udah foto. Foto kelur. Oke guna ya. Sebentar lagi akan rolling bersama. Tapi kita sebelum itu akan foto bersama dulu. Oke teman-teman, kali ini sudah sampai di lokasi di Tetra Kopi di Jalan Kusuma Negara. Nah ini dia motor Yamaha Gear Ultima Solid Blue yang terbaru nih. Sudah saya kasih stikernya di SJT. Artinya ini bakal menemani saya perjalanan ke depan. Nah sorry nih, masih ada coretannya ini. Coretan hijau. Terus mana ini checklistnya, ini masih ada plastiknya. Ini coretannya hijau dari Yamaha sumber baru motor Sentral Yamaha Jogja ya. Nih ini masih ada di checklist semuanya. Nah
spesialnya saya pakai gear Ultima ini karena pertama bodinya itu Dove. Nah, bodinya Dove dan kuat. Saya pernah jatuh di Mandalika, ini tetap kuat banget, nggak pecah. Dan yang paling saya suka, ini joknya lebar, cocok buat pantat saya nih. Nah, jadi karena banyak bodi kasarnya ini saya suka, nanti buat kulaan. Dan dek depannya ini lega. Ada, nah ini buat cantolan depan sama belakang. Kemudian, ini buat kaki itu enak, buat postur badan saya 165, berat badan 84 kilo, enak banget. Dan di sini sudah ada colokan lighter buat power. Ada 2 di sini decknya. Di sini buat air minum, di sini buat saya isi permen atau apa bisa. Nah, bedanya yang gear Ultima saya nggak ada tombol untuk hazard sama idling stop system. Ya yang otomatis mati sendiri kemarin loh. Gak masalah, itu bisa dibikin, tenang aja. Nah, kemarin ke Sulawesi saya tertorong sama yang namanya bagel. Ini bagelnya nih kuat banget ini. Iki tak bruk ke tak timpali kayu nggak masalah, kuatnya luar biasa. Nah, sama ini dia kapasitas tangki 5,1 liter. Kemarin saya isi terus buat jalan 18 kilo. Bensinnya sih jos. Dan bagasinya ini yang paling menyenangkan itu bagasi, karena semua barang saya itu masuk kayak gudang. Ya itu begitulah motor palu gada. Jadi cocok banget buat saya. Apa-apa bisa, buat kulaan bisa, buat jemput anak 2 bisa, buat touring bisa, buat San Mori juga bisa. Terus buat dipinjam tetangga mau pinjam buat kemana silahkan, monggo, boleh. Buat tetangga saya kalau mau pinjam motor ini boleh, monggo, dipakai, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mau bawa kelapa, mau bawa apa, silahkan, nggak masalah, welcome. Oke, rehat dulu, mau rokokan dulu di sini, teman-teman. Apa kabar? Baik, Pak. Kita touring bareng lagi. Arek bengi aku ki lali arep ngabari jenengan. Iku lali wae. Jadi mau cari Broncos, dia mau ikut juga. Udah tak tawarin. Kalau urusan makan, dia itu semangat rasanya jawab, "Sik kowe iki dibayari." Benar. Nek dibayari ra duwe hak suara. Nah, wingi ya ning Palu kan media kan ono papat. Yo, terus mangan opo? Aku ambek Putut Lukas, Jogja Jateng. Terus Bali Lukas sama Afif Toha. Pak, terus Nah, Mas Panji wong PR iku pas perkenalan, pas ono jurnalis iki lho. Teman-teman, kira-kira dari berempat ini mana ini yang dari Bali? Itu yang gondrong, yang pecalang ngono ki. Kuwi nedi neng toli-toli ngomong, itu yang dari Bali. Wah, tampangku tampang Bali tenan iki. kan sampai jenenge Nyoman Taufik tapi. Aku plonga-plongo. Lukas karo Toha bingung perkenalan. Ngomongi dari Bali. Wong kan biasanya kan gembira dari Bali. Saya sebenarnya pria Solo. Lukas gitu dah. Terus si siapa? Toha. Saya Tulungagung kan lepet wae wong Jawa. Kowe kono ki mangan enak jori kabeh. Ikan laut, cumi, terus udang. Ambet itu ngono, ayamnya jarang ketemu. Mugakno ki kan disuguh. Kan yang namanya kita itu sebagai tamu, kalau dijamu kan makan harus dihabisin. Padahal ikannya double. Bali-bali telung dino. Pencek aku mlakune iki. Ada kolesterol, Pak. Koles. Bojoku ngomong koles iku. Kok ikan iso koles ya? Ayo udang kok kayak gitu. Udang, cumi juga itu juga. Udang, kerang kan. Padahal kan Udang, kerang. aku di Jogja itu kan jarang yang namanya makan-makan konsumsi olahan laut kayak gitu. Jarang juga memang, Bos. Iya. Ya sering deng gereh karo pindang kuwi kan. Wah, ya kuwi sipute mau bisa banget ya. Siput. Ane angkringan ya mangan seafood tok. Siput teri. Sambal teri. Sambal teri. Iya lah. Terasi ya seafood tok kan. Piye Pak akhirnya balik Jawa piye? Ketoke kok menikmati panganan angkringan kayak gitu. Sing di angkringan Sing kita. Bali sing akhirnya mangan angkringan. Sing karo pedhot. Oh iya. Bars kok anu, yuk
ning angkringan. Mangan sego angkringan, sego garing karo tempe garet karo sate usus jan enake ra umum. Ilat-ilat desa ini desa. Wah, pantome ke Bali ya Allah. Wis mangan enak ya Allah. Bukan enak nih Sulawesi, Pak. Ya enak. Begitulah bocor halus ya biasa kalau obrolan gini. Tapi kalau niat San Mori itu beginilah ya kalau bocor halus sama Sun Mori ya sama Irfan. Kayak gini. Ora golek foto. Aku ora golek foto. Lah aku bingung mana gini. Pak, selamat menang Y Squad gitu. Dapat bonus photoshoot gitu, eksklusif gitu. Aku mau jane Siap. Alhamdulillah. 2,5 juta. Kok mau ngilang tekan aku. Lah bocah-bocahku. Wis nang Palu ya. Lah tukang foto, bonus di tukang foto. Iya yo ora apa-apa kita gas Apa di foto? Halo vlog, welcome to my guys. Kita ada hari ini ngapain mas? Kita hari ini San Mori dan sebelah saya ini terus terang orang sakti yang berani sama Maido sama polisi followernya puluhan ribu cuma dia. Tapi ya bapaknya polisi. Meneng we. Malah dibuka. Aku wis batin, engko nek jeblok ki bahaya ki. Oke, kita waktunya rolling ya, keliling ya, teman-teman ya. Yuk. Yuk, kita siap-siap gas. Iya. Ayo iki sing tak gawa aku ning Mandalika iki. Ayo iki sing masang baute kan aku. Saiki Sudano. Oh. Nganu, Ustemo. Uste belakang. Gasrung lho. Nah. Yuk, kita OTW. Rolling. Ngikutin rolling biar semangat. Ayo. Ketemu Mas Irfan dan teman-teman, jadi nyenengin kalau di jalan. Satu putaran lagi saya ambil nyari spot fotografer. Boleh deh. Kapan lagi kan di foto kalau nggak pas San Mori. Yo. Kemana nih kita? Masih lurus teman-teman. Tukang foto nih orang enak iki fotografer ya. Saya goleki. Mungkin sebelah sana ya. Timur lagi. Kita ke arah timur ini. Jalan Kusumanegara. Ya ini nggak bisa lewat nih. Belok kiri jalan terus mobilnya. Ya wes kepater. Ini udah perjalanan pulang ini teman-teman. Udah selesai San Morinya. Ya
1,5 jam aja di lokasi sama rolling, udah pulang. Yang penting ya absen ketemu teman-teman, rasan-rasan sama Mas Irfan, beres wes. Pokoknya kalau belum ketemu sama Mas Irfan pertama 7 kurang meriah. Sayangnya Mas Ajifas hari ini nggak berangkat, padahal kemarin udah ngelis. Kalau berangkat kita mau nyoto nih, orang mangkat ya, wong ini ngendi yo, nggak nyari Enmak Abang kali yo kemarin si towing ke Alphardnya ya. Nah ini kita udah sampai Tugu nih, ketemu Belimpian nih, LC ya, ini udah sampai Tugu Jogja. Wah jos tenan. Nah ini nih Tugu Jogja, kebanggaan kita semua. Dan ini mobil impian masa depan, legender. Jalan 100 km per jam tetap anteng. Kapan lagi itu bisa punya mobil impian itu ya. Semoga ada rezeki buat beli ya. Dan Toyota wishlist banget, Toyota jadul wishlist. Kemarin Gear Ultima ini saya isi full tank sampai mencep-mencep, ya hampir mencep-mencep lah. Terus saya pakai buat keliling, buat ke San Mori. Ini sudah 39,9 atau 40 kilo, anggap saja ya 40 kilo ya. Karena ini pakai jarum, enggak yang digital. Teman-teman bisa lihat ini belum berkurang untuk jarumnya. Baru mungkin berkurang, baru dikit banget ya. Saya malah suka yang analog kayak gini jarum daripada digital, karena saya benar-benar tahu presisinya sebelah mana ya. Ya memang irit karena 1 liternya itu kemarin untuk 59,7 km. Bener-bener mantap kan? Jos punya. Yuk kita lanjut pulang ini. Dah cukup le kumpul-kumpul. Kalau ada angkringan pengen mampir saya. Agak banter ya. Udah mulai panas soalnya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk vlog kali ini. Nyobain Gear Ultima 125 hybrid di acara San Mori Y Squad. Sorry, keliru. Sekalian ngerayain motor Gear Ultima ini ya, masih tipis-tipis, belum saya gaspol. Mungkin seminggu lagi udah mulai saya geber gaspol ya, biar biasa ritme kecepatan tinggi, biar nanti tetap enak motor dipakainya karena udah dibiasakan kecepatan tinggi. Ini belum ada 100 km setelah melaku santai-santai, geliak-geliak gitu. Perkiraan saya ngisi full tank lagi nanti kalau udah 200 km lebih baru ngisi full tank lagi. Mantap toh, 200 km Jogja Pangandaran. Mantap. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Sampai jumpa di next video.